yang tertahan di pintu surga. Alkisah, tersebutlah seorang wanita yang dikenal taat dalam menunaikan ibadahnya. Bahkan, ia seringkali menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Namun, sayang beribu sayang, ia berat untuk menutup auratnya. Hijab seolah enggan mendekat pada tubuhnya. Sama halnya dengan dirinya yang tak acuh pada jilbab. Ucap kali ketika ia disentuh, "Ukhti yang cantik, ukhti insya Allah akan semakin cantik jika ia berhijab." Namun berulang kali pula ia hanya tersenyum simpul dan berkata, "Insya Allah, yang penting hatinya dulu saja yang berhijab." Dan dampaknya perkataan demi perkataan serupa berulang kali mengeluh. Tak hanya dari wanita dalam kisah ini, namun telah menjadi suatu hal yang mengejala di pertiwi ini. Meski beribu nasihat telah mengumandang, suatu malam dalam buayan pelukan mimpi, wanita ini tengah berada di sebuah taman indah di padang. Perpaduan keelokan bunga-bunga di taman yang bermekaran dipadu pandan hijau-hijau asri sang rumput. Semilir angin berhembus menyejukkan sungai-sungai mengalir begitu jernih. Seolah-olah ia cermin layaknya dalam kisah Singsana Sulaiman. Damai, tentram menyapa. Wanita itu merasa nyaman mengada di sana. Ternyata ia tak sendiri. Ada beberapa wanita lainnya yang turut serta menikmati keindahan ciptaan Sang Maha Pencipta. Khusyuk membersamai diri beserta alam. Bersama kemudian ia mendekati salah seorang wanita. Wanita itu berparas bersih dan jernih, seolah diliputi cahaya. Ia mencoba menyapa. "Assalamualaikum saudariku." "Waalaikumsalam. Selamat datang saudariku." "Terima kasih. Apakah tempat ini surganya Allah?" tanya wanita itu penuh rasa penasaran. Yang ditanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja bukan saudariku. Ini hanyalah tempat persinggahan. Tempat menanti sebelum beranjak menuju surga Allah." "Benarkah begitu? Tak dapat kubayangkan seperti apa indahnya surga jika tempat ini saja sudah seindah ini," gumamnya penuh kekaguman. Wanita itu tersenyum lagi. Kemudian ia balik bertanya, "Wahai saudariku, amalan apa yang kau lakukan hingga mengantarkanmu sampai di sini?" Dengan sedikit terbata-bata dan menjaga perkataan, ia menjawab, "Alhamdulillah, aku senantiasa menjaga sholat dan menambahnya dengan ibadah sunnah. Alhamdulillah." Dan jauh di ujung taman, nampaklah sebuah pintu. Ia begitu kokoh, besar, mencengkram bumi, menjadi sekat di antara satu sama lain. Ia pun begitu indah, dengan dekorasi yang asli. Ia kemudian terbuka, menyiratkan bahwa siapapun dipersilakan memasukinya. Beberapa wanita yang sedang tadi menunggu taman bersegera masuk. Satu persatu dari mereka beranjak masuk, dan wanita itu pun diajak untuk memasuki. "Ayo saudariku, kita ikuti mereka memasuki pintu itu," ucap wanita itu sambil berlari-lari kecil. "Lalu ada apa di balik pintu itu?" tanyanya penasaran sambil ikut serta. "Di sanalah surga Allah berada," dalam larinya yang semakin berkobar. Tunggu aku," teriaknya. Ia berlari sekencang yang ia mampu, namun tetap tertinggal. Padahal wanita yang mengajaknya hanya berlari-lari kecil. Tak terlihat usaha keras untuk menuju gerbang tersebut. Ia tetap berlari, terus berlari dan berlari.
Dalam keadaan terengah-engah, ia merasa ada begitu banyak perbedaan yang membuatnya berteriak penasaran. Saudariku, aku tak kuasa mengikuti derap langkahmu, meskipun kaki ini telah aku paksa untuk berlari sekencang-kencangnya. Apa yang engkau perbuat? Amalan apa itu? Hingga engkau begitu entengnya? Tanyanya menggelora. Dan jawaban yang muncul hanyalah senyum simpul, disertai ucapan sama halnya seperti engkau saudaraku. Sementara itu, wanita yang sedari tadi ia ajak berbincang telah sampailah ia di gerbang. Sebelah kakinya menapak, menjejak melewati gerbang. Setengah badan berusaha segera menjauh, memasuki gerbang. Dan di tengah-tengah keputusasaan, dalam upaya yang tidak berujung, ia kembali berteriak, bertanya dengan penuh harap. Apa yang engkau lakukan? Amalan apa itu yang tidak aku lakukan? Lagi-lagi wanita itu tersenyum. Perhatikanlah dirimu sendiri. Apa yang membedakan engkau dengan diriku? Apakah engkau mengira jika Tuhan Allah mengizinkanmu menapaki surganya, sementara engkau masih membuka auratmu? Ketika tubuhnya semakin menjauh, meninggalkan pintu, dia pun menoleh, berkata-kata, "Sungguh sayang beribu sayang, ternyata amalanmu tak mampu mengantarkan engkau mengikutiku memasuki surganya Allah. Sepertinya cukuplah surga hanya singgah di hatimu saja. Karena bukankah niatmu adalah hanya untuk menghijabi hati?" Seketika wanita itu terbangun dari tidurnya. Ia beristighfar, mengambil wudhu, dan beranjak sholat malam. Malam itu ia habiskan dalam penyesalan, berurai air mata, menyesali masa yang telah terlewat, dan berjanji untuk menutup